Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang ICPNS, pada video kali ini aku akan membahas materi TIU, khususnya adalah kemampuan verbal analogi. Analogi di sini itu gampang-gampang susah ya. Mungkin ada beberapa orang yang menganggap ini mudah dan ada juga pasti yang menganggap ini susah. Sebenarnya susahnya itu karena kita belum memahaminya, dan kalau kita sudah paham insya Allah akan jauh lebih mudah. Dan untuk jauh lebih cepat dalam mengerjakan, teman-teman harus lebih sering latihan-latihan soal lagi untuk melatih otak kita agar terbiasa dengan bermacam-macam model soal yang nantinya diberikan. Oke, di sini aku akan bahas sedikit secara teoritis mengenai analogi. Analogi di sini adalah kesepadanan antara bentuk bahasa yang menjadi dasar terjadinya bentuk lain. Kemudian menganalogikan adalah membuat sesuatu yang baru berdasarkan contoh yang sudah ada. Nah, sebelumnya teman-teman ya, kita itu sebenarnya sudah pernah membuat sebuah analogi di lingkungan sehari-hari untuk menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain agar orang lain ini bisa paham maksud dan tujuan kita itu apa. Oke, di sini juga ada tujuan tes analogi. Adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Oke, di sini aku punya tips dalam mengerjakan soal analogi. Yang pertama, kita harus teliti, kemudian cermat, cepat, dan gunakan waktu sebaik mungkin ya. Kemudian memperbanyak latihan soal. Jangan pernah terpaku pada soal yang sulit. Memperluas hubungan kata itu juga penting. Aku di sini juga punya trik dalam mengerjakan soal analogi. Di sini ada A disandingkan dengan B sama dengan C disandingkan dengan D. Ruas kiri di sini harus sama dengan ruas kanan. Kemudian yang pertama, hubungan ruas kiri harus setara dengan hubungan ruas kanan, harus setara ya. Kemudian, pola hubungan ruas kiri harus sama dengan pola hubungan ruas kanan. Ini polanya ya, harus sama. Kemudian arah hubungan ruas kiri harus sama dengan arah hubungan ruas kanan. Jangan sampai terjebak pada pola yang terbalik. Misalkan, di sini ada alat disandingkan dengan fungsi, sama dengan fungsi disandingkan dengan alat. Nah, ini salah teman-teman ya. Arahnya salah, polanya juga salah. Seharusnya yang benar adalah alat disandingkan dengan fungsi, sama dengan alat disandingkan dengan fungsi. Nah, begini yang benar. Oke, di sini ada beberapa hubungan pasangan kata yang biasa dinyatakan dengan bentuk titik-titik disandingkan dengan titik-titik. Ada 13 teman-teman ya, yang biasa keluar di soal. Yang pertama adalah sinonim kata, kemudian antonim kata, ada waktu, bagian dari definisi, temuan dan tokoh penemunya, ada istilah dalam suatu bidang pengetahuan, ada sebab dan akibat, kemudian kata benda dan kata sifat, benda atau alat dan fungsinya, kemudian panca indera dan penyakitnya, ada mata uang dan negara, dan yang terakhir adalah urutan peristiwa. Oke, selanjutnya aku punya beberapa latihan-latihan soal. Mungkin teman-teman ada yang mau mengerjakan terlebih dahulu, boleh, bisa di skip atau di pause dulu videonya. Aku langsung bahas ya. Soal nomor 1, di sini ada gudang disandingkan dengan barang sama dengan titik-titik disandingkan dengan titik-titik. Nah, kata yang ada di sini kita bisa rubah menjadi sebuah kalimat atau kita mencari kata penghubungnya. Gudang di sini adalah tempat untuk menyimpan. Tempat untuk menyimpan. Nah, dari kelima pilihan jawaban di sini, yang benar yang mana nih? Bangunan itu tempat untuk menyimpan antik. Ini salah. Ini juga salah. Buku tempat untuk menyimpan perpustakaan. Ini terbalik. Yang ini juga terbalik. Jawaban yang benar adalah yang E. Dengan pembahasan seperti ini. Kemudian lanjut ke soal kedua. Di sini ada pasir disandingkan dengan titik-titik sama dengan pohon disandingkan dengan titik-titik. Oke, kata yang ada di sini kita bisa rubah menjadi sebuah kalimat atau kita mencari kata penghubungnya ya. Mencari kata penghubungnya terlebih dahulu. Pasir di sini tuh terdapat di mana nih? Terdapat di gurun ya. Kemudian pohon terdapat di hutan, yang benar karena ini salah, ini juga salah. Jawaban yang tepat adalah yang C dengan pembahasan seperti berikut. Padanan kata di atas memiliki hubungan terdapat di, pasir terdapat di gurun, kemudian pohon terdapat di hutan. Kita lanjut ke soal ketiga. Di sini ada jala disandingkan dengan titik-titik, sama dengan titik-titik disandingkan dengan dokter. Oke, kita mencari kata penghubungnya terlebih dahulu. Atau kata yang ada bisa kita rubah menjadi sebuah kalimat, itu juga boleh. Jala ya. Jala biasanya di sini tuh digunakan oleh nelayan, kemudian stetoskop digunakan oleh dokter. Berarti jawaban yang tepat adalah D dengan pembahasan seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal keempat.
Di sini ada gelap disandingkan dengan cahaya, sama dengan titik-titik disandingkan dengan titik-titik. Kita mencari kata penghubungnya terlebih dahulu atau kata yang ada, kita bisa rubah menjadi sebuah kalimat. Gelap itu biasanya kekurangan cahaya, teman-teman ya. Gelap itu karena kekurangan cahaya. Kemudian dari kelima pilihan jawaban di sini yang tepat yang mana nih? Yang ini teman-teman, yang D. Miskin di sini karena kekurangan harta. Karena yang ini itu salah. Nah, pembahasannya bisa dilihat teman-teman. Gelap karena kekurangan cahaya, kemudian miskin karena kekurangan harta. Ini adalah soal terakhir teman-teman ya. Titik-titik disandingkan dengan olahragawan sama dengan murah hati disandingkan dengan titik-titik. Oke, kita mencari kata penghubungnya terlebih dahulu. Nah, biasanya olahragawan ini identik dengan apa nih? Sportif, loyo, atlet, pertandingan disiplin. Kata penghubungnya itu memiliki sifat, olahragawan itu memiliki sifat sportif. Kemudian dermawan memiliki sifat murah hati. Jawaban yang tepat adalah yang A. Memiliki sifat ya. Dengan hubungan memiliki sifat, olahragawan memiliki sifat sportif, kemudian dermawan memiliki sifat rendah hati.